Sejujurnya sih aku kemarin berangkat itu benar-benar sendiri. Wow. Jadi daftar semua sendiri, berangkat ke sana juga sendiri gitu. Terus memang nggak ada benar-benar nggak ada andil tangan oleh pemerintah daerah, nggak ada? Nggak ada sama sekali. Wah, kacau. Kacau, Pak. Ini, Pak. Anaknya, Pak. Gimana nih? Kan bahwa itu jelas. Tapi kayak gitu beli kayak gini nah itu lain. Apa lu ngeliatin gue, emang gue TV? Oke, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke acara kita, Podcast Panderan Muarung. Hari ini kita kedatangan tamu, seorang pelajar yang berprestasi. Adik kita ini sudah sampai ke Thailand kabarnya. Baru beberapa hari yang lalu. Dan beliau sudah sampai di sini bersama saya. Boleh kita kenalan dulu. Oke, Mbak, kenalan dulu. Oke, nama saya Deandra Francisca. Tahun ini saya umurnya 17 tahun dan saya dari SMA Negeri 3 Pangkalan Bun. Oke, Mbak. Kan ini baru tenar nih. Kita support di media bahwa Mbak ada ikut kayak jenis event ke Thailand ya. Nah, itu ceritain dong, event apa itu? Jadi untuk kemarin aku sempat ke Thailand dari tanggal 1 sampai tanggal 4. Jadi itu saya menghadiri Aimun. Aimun itu sendiri menurut aku sih mirip ke suatu konferensi yang melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan itu dia menerapkan sistem diplomasi internasional. Oh gitu. Itu kemarin dari negara mana aja? Kemarin sih yang aku tahu sih 28 negara, itu dari seluruh dunia. Yang paling banyak itu dari Indonesia, ada dari Filipina, dari Thailand sendiri juga ada bahkan yang dari Swedia. Swedia, oke. Nah, ini kan dari saya dengar cuman Kalimantan Tengah, Mbak sendiri nih yang masuk ke sana. Kayak apa kira-kira awal mulanya tuh bisa masuk ke Aimun itu ya? Oke. Untuk Aimun sendiri sih aku jadi ini sedikit flashback. Aku punya teman online. Aku sering main game. Nah, dari main video game itu aku akhirnya kenal sama temen aku. Nah, temen aku itu kebetulan tinggal di Jakarta, dan temen aku ini sering banget ikut Moon. Nah, jadi aku akhirnya nyari tahu Moon itu apa kan. Nah, karena Moon itu sebenarnya banyak. Ada yang di Indonesia, ada yang tiap negara tuh ada Moonnya sendiri. Nah, jadi aku akhirnya aku nemu satu yang menurut aku benar-benar menarik banget. Itu Aimun sendiri. Saya punya di Instagram, karena biasanya di iklan-iklan Instagram itu juga muncul Aimun. Jadi akhirnya saya lihat ternyata untuk di bulan November itu ternyata ada eventnya. Jadi saya akhirnya daftar. Terus bisa daftar, diberitahu kan lewat phone atau email atau apa? Iya, itu aku nerima hasil lolosnya itu dari email sih. Email ya? Oke. Teman-teman, nggak selamanya main game itu buruk, teman-teman. Pengalaman pribadi, bisa sedikit-sedikit bahasa Inggris dulu, awal mulanya PlayStation PS1. Dulu sering main Harvest Moon, apa segala macam, jadi tahu yang namanya bahasa Inggrisnya apel, bahasa Inggrisnya nanas, apa itu ada dari game. Jadi game itu nggak seterusnya buruk kok. Iya, betul. Iya kan? Iya, betul. Biasanya main game apa? Main game komputer sih. Oh, game komputer? Iya, game komputer, Valorant, atau game biasanya di Steam. Oh. Game berbayar gitu. Apa ya? Point Blank? Iya, itu dulu saya sempat. Itu udah lama banget ya. Point Blank, terus kayak jenis-jenis RPG ya? Iya, RPG ya. Oke. Nah, selama ini kan sudah berangkat kemarin, balik ke Indonesia. Ada nggak peran pemerintah kabupaten ataupun dari dinas pendidikan ataupun dari Pemprov? Sejujurnya sih aku kemarin berangkat itu benar-benar sendiri. Jadi daftar semua sendiri, berangkat ke sana juga sendiri gitu. Terus memang nggak ada benar-benar nggak ada andil tangan oleh pemerintah daerah, nggak ada? Nggak ada sama sekali. Wah, kacau, Pak. Ini, Pak, anaknya, Pak. Gimana nih?
Aduh Pak, oke Pak PJ, tolong Pak PJ, adik kita ini sudah terbang ke Thailand Pak PJ, membawa nama baik Kalimantan Tengah, khususnya Kota Waringin Barat. Oke, Mbak, di Aimun ya? Aimun itu berdasarkan, saya sih sebenarnya baru dengar. Iya. Jadi Aimun ini dia tingkatan apa ya? Namanya itu sejenis komunitas ya? Aimun itu sendiri sih bisa disebut semacam komunitas sih, iya. Dan dia itu komunitasnya tuh bertaraf internasional juga. Taraf internasional, oke. Karena masalah yang diangkat itu masalah-masalah yang kerap terjadi di seluruh dunia. Jadi nggak cuma di Indonesia doang, nggak cuma di negara-negara di dekat Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi negara-negara yang kita nggak pernah dengar sama sekali tuh ada delegasinya, iya. Terus di sana berarti PBB menggunakan bahasa Inggris, full bahasa Inggris untuk semuanya. Oke, bahasa Inggris ya, teman-teman. Nih ahli bahasa Inggris nih. Jadi intinya dari permainan game, jenis-jenis pertemanan, media sosial, semuanya itu nggak buruk teman-teman. Jadi kalau memang itu dipergunakan dengan baik, dengan di jalannya pasti mendatangkan hasil yang lebih bagus. Kecuali kita biasanya main game lupa waktu, iya, betul. apa segala macam ya. Karena saya sendiri juga kayak gitu. Saya juga kayak gitu. Gimana Ibu? Terus main game nggak diberi waktu oleh Ibu atau sering? Ayo berhenti dulu main game apa macam sering sering ya. Berarti bandel juga ya? Bandel iya. Enggak dikasih batasan waktu juga sih, itu kesadaran diri aja. Nah terus dia kan pasti ngomong, kamu dapat dari mana ilmu? Pasti orang tua kan nanya kan, dapat dari mana? Ngomong dari game gitu ya? Iya. Dari game. Saya bilang itu dari teman online. Nah itu jadi saya bilang ke mama saya. Terus apa tanggapan orang tua? Mama saya senang karena mama saya ngerasa kayak ya saya sering main game tapi ternyata sebenarnya ya main game itu nggak selalu mendatangkan dampak yang buruk asalkan kita menyaringi orang-orang yang kita ketemu di media sosial itu kita juga harus tetap hati-hati. Cuman kebetulan orang-orang yang saya kenal melalui media sosial dari video game itu membawa dampak yang bagus buat saya. Oke. Pokoknya intinya video game itu nggak buruk. Ya, karena betul. Aku pun datang dari video game. Tapi sudah pensiun. Udah pensiun. Iya, jadi intinya semua itu tidak buruk ya dari orang tua. Nah, berarti selama bermain game itu kan di dalam game ya, di dalam game itu karena aku kan pernah juga merasa di dalam game. Itu kan omongan tutur kata mereka itu kan tanpa batas. Kayak gimana menanggapinya? Menurut aku sendiri sih kalau main game terus biasanya kalau kayak gitu mulai panas sendiri kan karena orang-orang omongannya biasanya nggak dijaga. Nah itu ya saya tebal muka aja sih. Kadang saya mute aja karena menurut saya respon ke orang-orang yang bahasanya udah mulai nggak bagus itu sebenarnya ngabisin tenaga banget dan dampaknya juga buruk ke kita karena akhirnya kita terbiasa berperilaku kasar itu. Gitu. Bepandirnya meracau tuh kawan. Karena benar. Jadi sebelumnya waktu sekolah SMP di mana? Saya SMP di SMP 1 Arus Selatan. Oke. Sekolahnya memang sekolah best nih. Kawan-kawan SMP 1 terus SMA 3. Sip. Terus ada mimpi apa setelah ini mau ke fakultas atau universitas mana? Aku sendiri sih habis ini rencana mau ngambil fakultas kedokteran. Untuk sekarang masih mau itu. Kalau misalkan memang nggak rezeki dapat fakultas kedokteran gigi, saya ke fakultas kedokteran dan mau ngambilnya di Universitas Erlangga. Maunya mau jadi dokter apa nih? Mau jadi dokter gigi sih awalnya ya sebenarnya dari dokter ke dokter gigi, dokter ke dokter gigi aja sih. Gak mau melanjut dokter dari orang tua? Enggak. Kayaknya stres sendiri. Karena stres sendiri kadang bisa. Kenapa? Kadang bisa aku. Kadang bisa? Menanggapi orang-orang kayak gitu, aduh
Karena sama juga dengan aku stres sendiri kalau sekolah, jadi teman-teman di sekolah tahu orang tua profesinya sebagai guru dokter spesialis kejiwaan. Nah, tahu. Pernah diolok-olok kan? Ada pernah bang juga kalau iyalah kan dokter, ya, masa diolok-olok? Justru mungkin mereka mencari malah sama dengan aku. Iya. Oh berarti Mbak ini besar di Pangkalan Bun? Aku kelahiran mana? Besar di Pangkalan Bun, aku lahir di Palangka. Oh. Di Palangka Raya. Uluh Palangka. Besar di Palangka, sekolah SD di Palangka. SD-nya itu dari kelas 1 sampai kelas 5 aku sempat sekolah di Bali. Ngikut mama karena mama aku ngelanjut ini S2 di Bali di Universitas Udayana. Terus ke Pangkalan Bun. Iya, kira ke Pangkalan Bun. SMP 1, SMA 2, SMA 3. Langsung ini rencana mau ke universitas ambil kedokterannya. Kedokteran gigi. Dokter gigi ya. Oke. Nah, dari Aimun itu ya, kembali ke Aimun. Aimun ini awal mulanya pernah dengar nggak ceritanya dimulai tahun berapa adanya munculnya Aimun? Sebenarnya kalau aku taunya sebelum ada Aimun itu yang pertama itu Model United. Nah, Model United Nation itu sendiri kalau nggak salah dari tahun 1921. Berarti ini ada angkatan dong? Sebenarnya bukan bahasanya angkatan, tapi diselenggarakannya event ini tuh udah lama, udah bertahun-tahun. Dan akhirnya kategorinya berbeda. Ada yang misalkan di tiap negara itu berbeda, ada Thailand Moon, ada Korea Moon juga, ada. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri kayak Universitas UI ada, UI universitas itu ada. Jadi memang kalau ini kan ada disebut sebagai berada di Council UNICEF sebagai delegasi presentasi negara. Nah, di situ itu apa sih sebenarnya? Diperlombakan kah atau mencari bibit kah atau apa gitu? Kalau aku sendiri sih ya nangkapnya kalau untuk Aimun atau Moon di seluruh dunia itu mungkin lebih ke arah kayak dia itu nggak kompetitif. Kita memang sebagai delegasi suatu negara itu bersatu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang diangkat. Nah, jadi semisalkan memang ada yang performance-nya lebih bagus dari delegasi yang lain, itu diberikan award, diberikan penghargaan. Jadi sebenarnya bukan suatu kompetisi, tapi mungkin ada yang lebih performance-nya itu lebih bagus lagi, jadi dia diberikan penghargaan. Penghargaan gitu ya. Oke, nah dari ini ada pesan-pesan nggak buat teman-teman, kawan-kawan pelajar lain yang sepantaran, siapa namanya? Dea. Lupa loh. Sepantaran Dea. Ada nggak yang mau disampaikan buat teman-teman? Oke, silakan sampaikan. Kalau menurut aku sendiri, untuk teman-teman seumuran aku, karena kita ini remaja dan kita punya kita bisa mengakses sosial media. Pokoknya kita itu aksesnya luas sekali. Mau secara langsung atau enggak secara online gitu ya. Nah, pesan aku sih semoga kita bisa memanfaatkan kesempatan yang ada ini untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan untuk ikut Aimun atau enggak konferensi atau kompetisi yang semirip-miripnya itu, semua orang itu punya kesempatan. Semua orang pasti selalu punya kesempatannya masing-masing. Jadi itu tergantung kita bagaimana cara memanfaatkannya aja sih. Iya, berarti intinya semua itu nggak jelek gitu ya, dari media sosial ataupun game tadi ya. Iya. Oke, kawan-kawan. Dari semua ini kita bisa ambil kesimpulan. Intinya tadi bahwa teknologi ini nggak semuanya buruk. Jadi kalau seandainya kita menggunakannya di jalur yang benar, berarti kita sudah termasuk golongan orang-orang yang lurus, bukan yang miring ya. Oke, kawan-kawan. Sementara ini kita perlu belajar dari Mbak Dea bahwa perjalanan di media sosial, di gaming, apa segala macam itu perlu difilter. Ambil baiknya, apapun itu kita ambil pelajarannya supaya kita bisa
lebih maju dari yang lainnya. Iya, betul. Biasanya orang main-main game itu memang otaknya lebih jenius. Iya. Iya kan? Iya, Lebih lebih senang mencari hal yang baru. iya betul sekali. Apapun itu yang belum dia sampai, pasti dia pengen sampai. Iya. Ya kan? Iya. Benar? Iya benar sekali, iya sih. Sama-sama gaming. Iya, ya? sama. Jadi ngerti. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Oh iya lupa, ada punya Instagram nggak? Punya. TikTok ada? TikTok ada. Nah nanti follow ya, ada di bawah sini nih. Ada di bawah sini IG-nya, TikTok-nya, terus ada yang apa? Nomor WA nggak usah, aku aja yang punya. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan Mbak Dea ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, subscribe, share sebanyak-banyaknya kemana-mana pun itu. Jadi supaya kita ini mendunia. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.